Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aulianisa dengan NIM 121600166. Di sini saya akan menjelaskan uji Friedman dan Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Sebelumnya, ada baiknya kita tahu dulu apa fungsi dan spesifikasi dari kedua uji tersebut. Yang pertama ada uji Friedman. Fungsi dari uji ini yaitu untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel berpasangan sebagai alternatif untuk ANOVA, yaitu untuk rancangan acak kelompok. Uji ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Spesifikasi dari uji ini yaitu datanya berskala ukur ordinal dan pengujian dilakukan dengan memberikan peringkat data pada masing-masing objek. Di sini ada contoh kasus dari uji Friedman, yaitu 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penilaiannya sebagai berikut. Ini data yang akan kita masukkan ke SPSS. Pertanyaannya, apakah penilaian juri terhadap kelima masakan sama? Yang pertama, kita tentukan hipotesis statistiknya. H0 untuk yang tidak terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan, dan H1 untuk terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan, dengan alfanya 5%. Untuk langkah yang pertama, kita copy paste dulu datanya ke SPSS. Nah, sudah gini, kita ke variabel. Untuk namanya, variabel 1, kita beri nama koki 1, variabel kedua untuk koki 2, dan seterusnya sampai koki ke-5. Lalu untuk desimalnya kita ubah semuanya ke 0. Lalu untuk measure-nya kita menggunakan scale. Nah, sudah seperti ini. Lalu klik analyze, non-parametric test, correlated sample. Nah, untuk kelima variabel ini kita pindah semuanya ke kanan. Jangan lupa aktifkan Friedman lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar output dari tes Friedman. Di sini ada rata-rata dari penilaian tiap koki, dan di sini juga ada tes statistiknya. Kita menggunakan alfa 5%. Di sini sudah ada statistik ujinya yang tadi hasil output dari pengelolaan SPSS yang tadi. Di sini kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Berdasarkan kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa p-value kurang dari alfa, yaitu 0,004. Di sini ada hasilnya 0,004, lebih kecil daripada 0,50, maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masakan dari kelima koki tersebut. Yang kedua ada uji Kruskal-Wallis. Fungsi uji ini untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Yang kedua, alternatif one-way ANOVA. Dan yang ketiga merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk 2 sampel independen. Spesifikasinya, datanya berskala ukur minimal ordinal, banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama, dan pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Di sini sudah ada data untuk kita kelola di SPSS nanti. Hipotesis statistiknya H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan, dan untuk H1 yang berarti terdapat perbedaan di antara skor rata-rata sikap otoriter dari 3 tipe pendidik dengan alfanya 5%. Tapi sebelum dikelola di SPSS, kita copy paste dulu data ini ke Excel. Yang ini kita ganti 1, yang ini kita ganti 2, dan yang ini kita ganti 3. Nah, setelah seperti ini, data yang di samping kita gabung ke bawah. Nah, lalu kita copy paste data yang ini ke dalam SPSS. Di sini kita paste dulu.
Nah, kita ke variabel view. Untuk nama variabel satunya, kita beri nama skor. Dan untuk variabel kedua diberi nama tipe. Untuk desimalnya diubah menjadi 0. Labelnya untuk variabel pertama yaitu skor rata-rata sikap otoriter dari tipe-tipe pendidik. Dan untuk yang kedua, kita diberi label tipe pengajar. Lalu untuk value-nya kita tambahkan di variabel kedua. Untuk value yang satu untuk guru berorientasi pengajar, yang kedua untuk guru berorientasi administratif, dan yang ketiga untuk administrator. Klik add, lalu klik OK. Untuk measure-nya, untuk variabel 1 menggunakan scale, dan untuk variabel kedua menggunakan nominal. Sudah seperti ini, klik Analyze, Non-Parametric Test, ke Independent Sample. Untuk variabel 1 dipindah ke atas, dan untuk variabel kedua pindah ke bawah. Jangan lupa isi define range-nya, minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Dan jangan lupa aktifkan Kruskal-Wallis. Di sini sudah ada output, sudah keluar output dari Kruskal-Wallis test. Di sini sudah ada min rank-nya, dan tes statistik untuk Kruskal-Wallis. Di sini artinya rata-rata dari tiap tipe pengajar. Untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa p-value kurang dari alfa, yaitu 0,041 kurang dari 0,50. Maka H0 ditolak. Jadi, terdapat perbedaan sikap otoriter dari 3 tipe pendidik, dan tipe pendidik yang bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Karena di sini min rank-nya tipe pendidik yang administrator min rank-nya lebih besar daripada yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.